Oke, mari kita bahas sesuatu yang gede banget nih. Indonesia sekarang lagi menaruh sebuah pertaruhan besar. Taruhan yang nilainya triliunan rupiah. Demi menjawab salah satu tantangan terbesarnya, ketahanan pangan. Namanya Program Food Estate. Sebuah proyek raksasa yang digadang-gadang bakal mengubah negara kita jadi lumbung pangan dunia. Tapi pertanyaannya, apakah ini beneran solusi jitu atau jangan-jangan cuma pertaruhan yang risikonya terlalu besar? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, untuk bisa ngerti kenapa pertaruhan ini begitu besar, kita harus paham dulu ada satu kontradiksi, semacam keanehan gitu, yang jadi inti dari masalah pangan kita. Ini yang kita sebut sebagai paradoks. Ini dia pertanyaan kuncinya, yang mungkin bikin banyak dari kita garuk-garuk kepala. Gimana ceritanya sebuah negara yang tanahnya subur, yang sering disebut Zamrud Khatulistiwa, kok malah berjuang buat ngasih makan rakyatnya sendiri? Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Setidaknya ada 4 biang keladi utamanya nih. Pertama, populasi kita yang nambah terus. Artinya makin banyak perut yang harus diisi setiap tahun. Kedua, perubahan iklim yang dampaknya makin kerasa. Ya banjir lah, kekeringan lah yang bikin panen jadi nggak menentu. Ketiga, akibatnya kita jadi bergantung banget sama impor pangan. Dan terakhir, ini yang sering kali jadi masalah paling pelik, infrastruktur kita yang amburadul. Makanan susah dan mahal buat sampai ke seluruh pelosok negeri. Data dari Indeks Ketahanan Pangan Global ini nunjukin dengan jelas di mana luka kita. Lihat deh 3 area dengan skor terendah ini. Ketersediaan air, keragaman pangan, dan yang paling parah, infrastruktur rantai pasok. Skornya paling rendah. Nah, penyakit inilah yang coba disembuhkan oleh pemerintah lewat proyek Food Estate. Oke, dari semua masalah tadi, apa sih solusi yang ditawarkan pemerintah? Nah, disinilah kita masuk ke jawaban ambisius mereka, yaitu pertaruhan food estate. Gampangnya gini deh, food estate itu ibarat kita mau bikin dapur raksasa untuk seluruh Indonesia. Konsepnya, ambil lahan yang super luas, di sana pertanian, perkebunan, bahkan peternakan digabung jadi satu. Semuanya pakai teknologi modern, kayak drone buat nyiram atau irigasi pintar, tujuannya satu, genjot produksi pangan habis-habisan. Dan jangan salah, ini bukan proyek kaleng-kaleng. Coba lihat aja grafiknya. Pemerintah itu nggak main-main soal pendanaan. Gelontorin lebih dari 100 triliun rupiah cuma untuk tahun 2024. Ini bukti kalau pemerintah benar-benar all in dalam pertaruhan ini. Tapi, tunggu dulu. Ternyata ide super ambisius ini bukan barang baru. Dan, disinilah ceritanya jadi sedikit lebih rumit. Kenapa? Karena Indonesia itu udah pernah coba ini sebelumnya. Dan hasilnya, ya bisa dibilang jauh dari harapan. Coba kita mundur ke belakang. Tahun 90-an, di zaman Presiden Soeharto, ada proyek lahan gambut raksasa. Gagal. Maju ke era Presiden SBY tahun 2010-an. Ada MIFI di Papua. Gagal juga. Dan sekarang kita ada di apa yang disebut era ketiga. Kelihatan kan polanya? Ini strategi yang terus diulang. Terus, kenapa sih proyek-proyek ini gagal melulu? Kalau kita perhatikan tabel ini, polanya tuh kelihatan jelas banget dan jujur aja cukup bikin khawatir. Masalahnya itu lagi. Salah pilih lahan, apalagi maksa buka lahan gambut yang sebenarnya nggak cocok buat pertanian skala besar. Terus perencanaannya yang buruk, kerusakan lingkungan yang parah, dan yang selalu berulang, konflik sama masyarakat lokal soal tanah. Pertanyaan besarnya, apakah kita mau mengulangi kesalahan yang sama untuk ketiga kalinya? Oke, itu tadi cerita masa lalu. Sekarang kita balik ke masa kini. Dengan rekam jejak kegagalan yang seperti itu, apa sih potensi dan bahaya yang mengintai program food estate yang berjalan sekarang? Ini nih dilema utamanya, seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, potensinya memang menggiurkan. Ada dukungan penuh pemerintah, pakai teknologi canggih, dan harapan besar buat nggak impor melulu. Tapi di sisi lain, bahayanya juga nggak kalah ngeri. Masalah-masalah klasik muncul lagi. Infrastruktur yang masih jelek, SDM lokal yang belum siap, resiko konflik sosial, dan yang paling menakutkan, ancaman kerusakan lingkungan yang masif. Nah, di tengah semua perdebatan ini, ada satu argumen tandingan yang menusuk banget. Menurut World Resources Institute, bisa jadi program food estate ini salah mendiagnosis masalah dari akarnya. Mereka bilang, masalah utama kita itu bukan kurang produksi, tapi distribusinya yang kacau balau. Kalau argumen ini benar, ya buat apa kita bangun lumbung padi raksasa kalau berasnya tetap saja nggak bisa sampai ke tangan orang yang membutuhkan? Ini membawa kita ke bagian terakhir dan yang paling penting, harga yang harus dibayar. Jadi, setelah menimbang semua ini, apa kesimpulannya? Berapa harga sesungguhnya dari pertaruhan besar-besaran ini? Jadi,
kita itu seolah-olah terjebak dalam sebuah dilema besar. Di satu sisi, mencapai ketahanan pangan itu harga mati, nggak bisa ditawar. Tapi di sisi lain, sejarah sudah membuktikan kalau pendekatan ini seringkali berakhir dengan kegagalan yang merusak lingkungan dan menyakiti masyarakat. Dan yang bikin deg-degan, program saat ini dengan targetnya di hutan dan lahan gambut, kelihatannya mengulang pola yang sama. Ini pertaruhan dengan resiko tertinggi. Kalau sukses, bangsa ini bisa makan. Tapi kalau gagal, kerusakannya bisa jadi permanen. Pada akhirnya, pembahasan kita ini meninggalkan satu pertanyaan besar, yang jawabannya akan menentukan masa depan kita semua. Bisakah Indonesia mencapai kedaulatan pangannya tanpa harus mengorbankan asetnya yang paling berharga, lingkungan, dan keharmonisan sosialnya? Nah, jawaban atas pertanyaan inilah yang menjadi pertaruhan kita yang sesungguhnya.